latar belakang penulis ini, penulis menyampaikan latar belakangnya seperti apa dan disampaikan ke novel tersebut. Nah, kemudian ada latar belakang sosial, kondisi sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi isi dan tema novel. Nah, di novel itu kan ada yang novel dari budaya, ada kan? Ada pernah baca nggak? Yuk, baca ya. Nah, selanjutnya ada latar belakang sejarah. Peristiwa sejarah yang menjadi latar atau inspirasi novel. Nah, di novel-novelnya ada ya. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai budaya yang tercermin dalam novel. Nah, anak-anak di sini ada jenis novel. Yang pertama ada novel romantis. Siapa yang suka baca novel romantis? Saya. Ini ya, ini. Nah, yang kedua ada novel petualangan. Siapa yang suka petualang? Enggak ada pasti. Ada novel. Yang ketiga ada novel misteri. Siapa yang suka misteri? Yang saya. Habis itu petualang mental. Nah, yang keempat ada novel sains. Siapa yang suka tentang bulan ini? Bagus banget ya. Baca, dibaca. Yang kelima ada novel histori. Ini sejarah-sejarah ini. Kemudian ada fungsi novel. Nah, fungsi novel ini yang pertama adalah menghibur. Kalian menunjukkan kalau waktu kalian lagi senggang, kalau lagi galau, itu pasti kalian baca novel buat menghibur diri. Nah, kemudian ada mendidik. Nah, di novel juga jangan sampai kalian sering baca yang kecintaan aja. Novel ini banyak sekali yang novelnya berisi pendidikan. Kemudian kita menginspirasi kita. Pak, bersihkan diri. Paham semua? Paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham dari unsur intrinsik dan eksklusif, itu akan memberikan tugas kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu ada tugas mencari unsur intrinsik dalam novel ya. Kita edukasi novelnya. Silakan kalian cari unsur intrinsiknya. Baik, Bu. Dibaca dulu ya. Dibaca, amati, kemudian cari unsur intrinsik dan unsur intrinsik dan sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, lalu jelaskan apa yang kalian dapat dari unsur ini. Silakan yang pertama, siapa yang mau maju? Ayo, silakan kita. Baik, yang saya dapatkan dari novel tersebut Nasi dan Candi Kuno. Pertama, temanya ini, cerita ini mengeksplorasi beberapa tema antara lain cinta dan pengorbanan, rahasia dan misteri, konflik generasi dan tradisi, kelestarian budaya. Nah, cinta dan pengorbanan itu bisa disebut nasi dan drama dihadapkan pada pengorbanan dan keinginan duit. Nah, rahasia dan materinya itu, misterinya itu keberadaan candi kuno dan rahasianya menjadi pusat konflik. Terus dari konflik generasi dan tradisinya nanti mewakili generasi yang menceritakan sementara Bram memiliki dunia modern. Nah, pelestarian budayanya pentingnya menjaga warisan budaya luhur. Nah, yang kedua itu alurnya. Alur cerita menggunakan alur maju dengan konflik yang berkembang secara bertahap dengan keagamaan dibangun melalui rahasia candi dan perkembangan hubungan dengan Bram. Tokohnya itu yang pertama ada Nasi, tokoh utama yang kompleks, cantik, pendiam, misterius, dan memiliki ikatan yang kuat dengan candi dan tradisi. Nah, yang kedua ada Bram, tokoh pendukung yang gigih dan tertarik pada sejarah dan budaya. Alasannya, pertama itu ada tempat, tempatnya di desa
secara spesifik, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai masa kini. Kelima, sudut pandang. Nah, sudut pandang orang ketiga atau sudah tahu. Nah, yang terakhir adalah amanat. Cerita ini memberikan amanat tentang pentingnya keseimbangan antara cita, tanggung jawab, dan kelestarian budaya. Pilihan-pilihan sulit yang dihadapi nanti mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan pentingnya menghargai dan manusia. Ya, bagus sekali ya dari kita. Nah, yang selanjutnya silahkan saya Bu. Baik, saya akan menganalisis unsur intrinsik dari novel Anya Sang Seniman. Jadi yang pertama itu ada tema. Nah, temanya itu perjuangan dan pencarian dari diri seorang seniman muda di tengah hiruk pikuk kehidupan kota metropolitan. Nah, yang kedua itu ada alur. Alurnya itu cerita cenderung linear atau maju. Nah, namun terdapat penggambaran kelas balik pada masa lalu Anya yang dapat diinterpretasikan melalui lukisan-lukisan. Nah, yang ketiga itu ada tokoh-tokohnya, yaitu Anya sebagai tokoh utama digambarkan sebagai seorang perempuan yang kompleks, yang memiliki semangat yang tinggi, tetapi juga rapuh dan berlipat. Yang keempat itu ada latar. Latar cerita adalah kota metropolitan yang modern dengan gambaran kehidupan yang serba cepat dan penuh persaingan. Yang kelima itu ada sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang tua tiga serta tahu. Narator juga mengetahui dan menceritakan pikiran dan perasaan Anya. Yang keenam itu amanat. Cerita ini memberikan amanat tentang pentingnya kebijakan dan keubatan dalam mengejar mimpi. Dia juga menekankan pentingnya ekspresi diri dan pencapaian jati diri. Seni menjadi media untuk menghadapi kesepian dan mengungkapkan perasaan. Bagus sekali Linda, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa yang mau maju untuk menjelaskan perbedaan dari novel dan cerpen? Siapa yang mau? Silakan maju. Perbedaan novel dan cerpen. Cerpen lebih singkat dan sederhana, fokus pada satu peristiwa utama dengan sedikit tokoh. Sedangkan novel lebih panjang dan kompleks dengan banyak peristiwa, tokoh, dan tema. Cerpen padat dan intens, novel lebih ekstensif dan mendalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Bagus sekali ya. Silakan semuanya. Oke anak-anak, hari ini kalian bagus sekali ya, aktif dan bisa menjelaskan secara lengkap. Nah, karena kalian semangat-semangat hari ini, Ibu punya hadiah buat kalian. Biar kalian tambah semangat belajarnya, jangan absen ya. Baik Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semua. Nah, selanjutnya ya itu biar tambah semangat ya. Di depan nih Ibu mau ngasih tugas buat kalian. Nah, cari ini tugas sendiri ya. Saya mau cari satu novel, kemudian cari unsur intrinsik beserta ekspresi. Cuma punya kalian ya. Jangan nyontek. Ya, ya.